Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini biar yang lain dengar, biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau begitu ada ibadah tapi menjalankan ilmu tarekat diperbolehkan ya? Tarekat Sadzaliyah Ya, itu bisa dijelaskan Pak, tarekatnya bagaimana? Tarekat yang oh ya, baik. Ya. Terima kasih lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu pahala mengajar itu adalah mengajarkan ilmu yang ingin saya tanyakan apa? Ilmunya seperti apa? Karena ada yang mengatakan salah satu itu dan terkait ilmu dunia juga termasuk, apakah itu juga termasuk dari sanjungan yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi sekalian. Oh ya, nggak apa-apa sekalian aja. Terkait dengan menuntut ilmu, apakah benar seorang yang menuntut ilmu lebih baik daripada orang yang ibadah sholat sunnah? Bahkan ada yang nyebut lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Begini Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Jadi kalau Pak Jo ini menuntut ilmu yang pertama untuk supaya mendapat ilmu. Yang kedua menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah. Yang ketiga untuk memperbaiki budi pekerti yang baik. Itu niat daripada menuntut ilmu setiap saat saya menghadiri majelis. Ada lagi tadi Ustaz masalah menyinggung. Saya senang tuh Ustaz kalau disinggung dengan Ustaz. Nyinggungnya kok baru sekarang, nggak dari dulu. Nyinggung. Tadi dikatakan kalau orang disinggung besoknya nggak mau ikut taklim lagi kan gitu. Baca mau jadi provokator. Provokatornya begini Ustaz. Kalau kita datang, duduk, manis itu disingkatnya apa? Dendam. Maka bapak-bapak saya anjurkan harus dendam. Dendam kepada Ustaz Faiz kalau nggak dikasih pertanyaan. Dendam itu artinya datang, duduk, manis. Berarti kalau bapak tidak dendam, gelisah. Ya kan? Gelisah. Beli basah. Kalau tak kasih pertanyaan dendam, Kompol ya. maksudnya apa? Datang duduk manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kompol. Eneng-eneng wae. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama beribadah dengan mengamalkan ya tarekat tertentu. Jadi begini, Bapak-bapak sekalian, di dalam kita mengamalkan Islam sebenarnya itu mudah ya, selama kita kembalikan kepada manhaju as-salafis shalih.
Manhajus salafus saleh adalah metode berislamnya generasi salaf. Jadi Islam itu harus dipelajari sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi salafus saleh. Generasi salafus saleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut. Kenapa Islam kita harus kembali kepada 3 generasi ini? Karena Nabi sendiri yang menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu generasi sahabat. Summa alladziina yalunahum, kemudian setelah sahabat itu siapa? Tabi'in. Summa alladziina yalunahum, kemudian setelah tabi'in itu siapa? Tabi'ut, tabi'in. Artinya apa? Bagaimana ilmu kita itu kalau berbicara urutan sanadnya itu kembali kepada 3 generasi ini. Pertanyaannya, apakah 3 generasi ini membenarkan sebuah manhaj thariqah ya, yang diantara yang kita pahami mereka itu membagi manusia dalam 4 tingkatan. Contohnya ya, ada syariah, ada hakikat, ada thariqah, ada ma'rifah. Yang kita pernah mengkajinya, kalau tingkatan syariah itu berarti masih level bawah, masih harus sholat, masih harus puasa, gitu ya. Jadi kalau kita ini versinya mereka itu kita masih tingkat bawah syariat. Nah, kalau sudah sampai tingkatan makrifah itu sudah boleh nggak? Zikirnya juga beda. Kalau masih la ilaha illallah itu syariat, levelnya masih bawah. Ya. Kalau sudah lebih tinggi lagi itu cukup Allah, Allah, Allah. Lebih tinggi lagi cukup hu. Nah, ternyata kita tidak mengenal pembagian zikir diklasifikasikan seperti ini. Enggak, kita dengar dan kita tidak dapati di generasi salafus saleh seperti itu. Ya zikir ya, bagaimana kita berzikir bahkan kalau kita mentalkan seseorang, mau dia imam masjid, mau dia ustaz, mau dia siapa, tetap talqinnya la ilaha illallah ketika dia sakarat, kan gitu kan. Nabi juga tidak membeda-bedakan, tidak mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan golongan seseorang, tidak, tetap lafaznya tetap la ilaha illallah. Jadi kalau menurut pandangan saya Pak, ya udah Bapak gak usah pusing mikirin ini torekot apa udah, yang penting belajar Islam. Jika itu sesuai dengan Nabi, amalkan. Jika tidak sesuai, sudah Bapak bisa tinggalkan. Karena begini Pak, kalau ibadah kita ini enggak benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, justru itu hanya sia-sia saja yang kita dapatkan, gitu ya, nggak berpahala. Karena Nabi nggak contohkan, gitu loh. Karena ibadah ini asalnya al ibadah itu asalnya adalah haram. Al aslu fil ibadati haram. Asal dari suatu ibadah itu diharamkan. Kita nggak boleh sholat itu amalnya nggak boleh. Illa madal ad-dalil, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Masa sih subuh cuma 2 rakaat? Kenapa nggak 4? Saya fisik saya tak kuat. Kenapa cuma 2? Saya bisa 4, nggak bisa. Harus 2. Karena dalilnya memerintahkan hanya 2. Akikah, Ustaz, kenapa kambing sih? Aku bisa nyembelih sapi, kan lebih gede, lebih banyak dagingnya. Nggak bisa Pak. Namanya akikah itu kambing. Ustaz, saya nggak punya duit, saya nggak bisa akikah pakai kambing, pakai ayam. Sah apa tidak? Kalau pakai ayam bukan akikah, itu namanya ingkuk. Bisa, saya nggak bisa pakai kambing ayam, saya pakai telur 1 dibelah 8. Itu namanya bukan akikah, itu namanya amok. Oh, udah jelas. Jadi yang disayangkan akikah pakai kambing, ya sudah. Begitu. Inilah ibadah. Nah, itu
Toriko itu pertama kali dari Kanjeng Nabi terus Sayyidina Ali gitu. Terus guru besarnya Hasan Sadli. Ya. Pengangkatnya. Guru besarnya Nabi Muhammad berarti jadi nanti. Enggak gini Pak. Hasan Sadli itu dulu wali waktu umur berapa 6 tahun apa ya dibelari sama itu kan Nabi Khidir, kamu diangkat oleh Allah wali gitu. Ya. Itu sebenarnya langsung terbantahkan Pak. Khidir itu kan hidup bukan di zaman Nabi kita, itu hidup di zaman Nabi Musa. Syariat yang kita ada hari ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita ini sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi yang menyempurnakan. Artinya apa? Syariat-syariat yang diajarkan sebelum Nabi kita, ya itu banyak yang sudah direvisi, bahasa revisi, ditinggalkan oleh Nabi karena Nabi itu membawa syariat sendiri, kecuali memang syariat yang masih ditetapkan. Contohnya syariat khitan itu dari Nabi Ibrahim, kurban itu Nabi Ibrahim, kan gitu Pak. Tapi kalau sudah berbicara nanti ketemunya ke Khidir, Waliullah dan sebagainya, ini terlalu memaksakan diri untuk mengambil jalur ilmu tertentu gitu Pak. Ya kalau Toriko mungkin ke sana palingnya ya. Khidir. Nah cuma ada lagi Pak, kalau jil jaringan Islam liberal itu lebih aneh lagi, mengambil Islamnya dari Sokrates, Aristoteles, Plato, wes orang nyambung. Mending Mas Aris dengan Aristoteles. Begitu Pak. Baik, tentang ilmu apakah yang bermanfaat, apakah ilmu agama saja? Jawabannya tidak. Selama ilmu itu bermanfaat, maka Nabi mengatakan idza matal insan inqata amalu illa min salasin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka semua amal yang terputus kecuali cuma 3 saja. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Contoh misalnya takmir masjid, bangun masjid itu butuh siapa? Arsitek. Arsitek yang mendermakan ilmunya untuk pembangunan masjid dapat berapa? Ya, dapat nggak pahalanya? Dan yang jadi misalnya ada tukang ahli, dia setiap ahad pokoknya ngerjain punya masjid gratis. Kira-kira ilmu pertukangannya itu dapat pahala apa tidak? Begitu ya. Termasuk takmir masjid nggak tahu listrik, berarti butuh menghadirkan orang yang ahli pelistrikan, kan gitu. Nah kalau si takmir yang masak bisa mati bahkan stroke. Gitu. Nah maka ilmu pelistrikan itu kira-kira bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Bisa menghadirkan lampu ini bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Kan begitu. Artinya tinggal pemakaiannya untuk apa? Untuk fisabilillah apa tidak? Kalau fisabilillah itu akan menjadi ibadah, ya akan menjadi pahala. Tapi ya bisa juga fisabilillah syaitan gitu kan. Paham listrik ya orang mati dosa. Tinggal bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita pelajari itu. Ya tidak selamanya yang dunia, karena dunia dan din ini gak bisa dipisahkan ilmunya Pak. Itu satu kesatuan. Jadi kita mau sholat butuh namanya ilmu desain baju sholat. Memahami desain baju sholat itu juga penting. Jangan sampai jamaah minta baju sholat kuku dibuatin kaos dalam, kan begitu. Jangan sampai. Berarti kan butuh kita sholat, butuh baju, butuh peci, butuh sepatu, bukan gitu. Sepatu kemana? Untuk kondangan sepatu. Ya, masih butuh sajadah yang masuk ke sini. Jadi seperti itu, tinggal niatnya untuk apa? Baik. Kemudian menuntut ilmu lebih baik dari ibadah. Saya bacakan saja perkataan para ulama seperti ini. Pertama, yang disampaikan oleh
sahabat Abu Darda, mudzakharatul ilmi sa'ah khairun min qiyamil lail. Mudzakharatul ilmi, mengingat-ingat ilmu sesaat, atau kita diskusi sesaat, mungkin sebarang 10 menit atau 15 menit, itu lebih baik daripada sholat malam. Satu. Kemudian Imam As-Sawri itu mengatakan, laisa ba'dal fara'id afdalu min thalabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih utama setelah al-fara'id, mengerjakan yang wajib, melainkan menuntut ilmu. Jadi setelah kita mengerjakan yang wajib, yang utama selain itu apa? Menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i tadi tanyakan, talabul ilmi afdalu min sholatin nafil. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah nafil. Ini yang menyampaikan Imam Syafi'i. Ya, bukan ulama sembarangan. Artinya beliau bisa mengucapkan kalimat ini itu setelah beliau mentelaah bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, sampai beliau bisa menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi seperti itu. Artinya nanti kalau terpaksa misalnya pada 5 waktu di masjid-masjid tertentu itu, kok ada habis salam zikir sebentar, tiba-tiba ada yang berdiri menyampaikan kultum atau menyampaikan tausiah atau membacakan hadis, gitu Pak ya. Itu bukan langsung antum potong dengan antum sholat Pak, sunnah. Adabnya begitu, adabnya apa? Dengarkan dulu, karena mendengarkan ilmu itu lebih utama daripada antum sholat sunnah itu, gitu. Ini kalau kita rujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. Itu seperti itu. Karena ada orang yang bersikeras untuk menjaga badiah, tapi dia mengesampingkan ilmu, begitu. Jadi ini diantara nah, ada pun belajar yang lebih baik dari 1000 apa tadi. Nah itu yang kita belum mendapatkan ya. Ya seperti itu. Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Nanti coba kita kaji. Yang jelas kita belum pernah mendapatkan itu. Baik, selanjutnya yang ditanyakan Bakco itu tadi apa? Yang pertama, Bakco itu sedang disinggung-singgung. Itu yang pertama. Tapi kok nyambungnya baru sekarang, nggak dari dulu gitu. Disinggung masalah apa Mbak? Singgung masalah sholat di rumah. Bakco ini suka sholat di rumah. Tetangga ini, Bakco ini ke Bakco ini. Oh saya nggak tahu loh. Sehingga Bakco dendam. Apa itu? Dendam itu tadi datang duduk manis ya. Oh. Nah, Bakco niat daripada thalabul ilmi ini yang pertama tadi Bakco katakan tilawati doa. Ya. Terus yang kedua, Bakco ingin menyempurnakan ibadah Bakco. Yang ketiga, Bakco ini ingin memperbaiki budi pekerti yang baik gitu loh, Ustaz. Itu saja. Sampai di situ. Nah, setelah mendengarkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Wajib. Nah, mau enggak diperbaiki ibadahnya Bakco? Mau enggak berubah tadi ya dari rumah tadi ke masjid? Oh, sangat. Wah, alhamdulillah. Sangat. Masya Allah, luar biasa. Kenapa baru sekarang disindir? Gitu ya. Supaya yang lain dia dengar gitu. Iya. Ya, semuanya bersaksi ya, kawan sekalian. Bakco sholat 5 waktunya di masjid. Iya. Jangan di rumah terus, gitu kan? Baik, saya sampaikan sedikit Pak. Kenapa kita harus di masjid Pak? Yang pertama, yang paling mendasar itu yang pertama, supaya iman kita itu jelas Pak. Karena sholat berjamaah di zaman Nabi itu untuk mengukur orang itu beriman atau munafik, itu di situ Pak.
Orang munafik menurut Allah itu wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidaklah mendatangi salat melainkan mendatangi dengan bermalas-malasan. Satu, baju kalau masih malas-malasan berjamaah, itu sifat orang munafik. Dan terutama pada 3 salat. Salat subuh, isya dan salat asar. Nah, ayo yang masih belepotan 3 salat ini, nah ini persaksikan nih harus dipahami. Berarti masih ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Subuh, isya, asar. Ini 3 sholat ini paling berat dikerjakan oleh orang munafik. Nah, yang kedua, saya tambahkan satu lagi. Kenapa kita harus berjamaah di masjid? Supaya kita terlepas dari jerat-jerat syaitan. Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwi." Tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu desa atau di sebuah perkampungan. La tuqamanna fihim sholatul jamaah. Tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka salat berjamaah illa stahwata alaihim syaitan, melainkan setan berkuasa atas mereka. Jadi yang nggak berjamaah itu Pak, kalau boleh kata kita langsung ngomong, itu dalam kendalinya setan. Makanya Pak, bisa dilihat orang-orang yang jamaah ke masjid itu urusan hidupnya akan semakin berubah. Benar. Tapi kalau urusan itu masjid tadi jaminan dari Allah kan, man kharaja ilal masjid, barang siapa yang dia sholat di masjid maka dia dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup akan dijamin rezekinya dan akan dipenuhi segala kebutuhannya. Kalau dia meninggal dunia Allah akan masukkan ke dalam surga. Luar biasa. Makanya wasta'inu bis-sabri. Salat itu solusi dalam Islam itu. Dari masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya tadi kalau punya masalah, udah ke masjid dulu, wudu sholat. Terus punya masalah jangan di rumah terus. Bisa berantakan nanti. Apalagi istri sudah membara apinya, antum tambah membara, jadinya berapa membara. Aduh, bahaya. Oke, demikian. Masih ada waktu? Masih berat. Udah nggak jauh. Ganti. Ustaz, Tuh, jauhin dikit. Ustaz, baca ini kan misalnya dengerin aja ini Ustaz, dengerin aja baca ini kan ngambil air wudhu, sholat sunnah, syukurin wudhu, terus qobliyah. Tapi di masjid itu sudah koma, baca ketinggalan terus. Jadi baca ini jengkel gitu. Wes lama masa sholat jamaah, nah ketinggalan terus gimana ya Ustaz? Siap. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini tak saya mau menanyakan tentang masalah. Kalau tadi menyampaikan betapa pentingnya ilmu. Nah, jadi orang itu kadang contohnya seperti tadi saya sholat menyampaikan mungkin 1 atau 2 hadis yang disampaikan. Itu sudah banyak di kalangan warga luar sana. Tetapi jamaah di masjid itu kan tidak semuanya dalam keadaan tepat waktu. Jadi kadang ada yang masuk gitu. Nah kemudian dalam orang-orang yang masih sholat mereka menyampaikan ilmu itu. Nah, artinya dia menyampaikan ilmu itu. Dan itu kan penyampaian kadang sangat keras gitu. Sehingga yang masih sholat ini tadi, yang masuk ini kan agak terganggu. Nah, jadi kadang sama-sama baca gitu. Dan saya pernah dengar seseorang yang membaca Al-Quran saja ketika ada yang sholat maka suruh melakukan mengecilkan suara gitu bahasanya juga. Nah jadi hukum yang seperti ini bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah masyarakat kita ini banyak yang atau paham atau tidak gitu tentang masalah syariat Islam itu. Nah,
kewajiban itu kan seperti sholat 5 waktu itu kan wajiban yang harus dilaksanakan, itu udah harus. Tetapi mereka tidak melaksanakan ini, tetapi yang sunnah pun tidak, yang tidak ada sunnah pun malah mereka kerjakan gitu. Nah, pertanyaan saya begini, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita mendiamkan, apakah kita berdosa? Nah, kemudian kalau kita harus memberitahu apa itu metode dan biayanya seperti apa? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden. Ya, silakan. Presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit peta, saya buka sedikit ya peta tentang tadi yang disampaikan orang yang hadir di majelis ilmu itu mendapat lebih baik daripada orang yang sholat di bulan. Itu memang ada di dalam hadisnya. Ini sedikit saja. Jadi barang siapa yang hadir di dalam majelis ilmu, dia lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kutipan Imam Syafi'i juga dijelaskan orang yang pandai itu yang senantiasa haus tentang ilmu, artinya menuntut ilmu terus. Itu orang-orang yang pandai dan cerdas. Dan kebodohan seseorang itu adalah ketika orang itu merasa puas dengan ilmunya. Termasuk saya dulu akhir Pak, sengaja gitu. Akhirnya saya harus kembalikan. Ini mudah-mudahan begitu. Jadi ini yang pertama saya jelaskan. Pertanyaan saya begini Pak. Tadi ada umat yang dihalal oleh malaikat ketika itu Nabi Muhammad itu umatku. Ya, nah, pertanyaan saya tadi Ustaz bilang begini, ada secara bahasa ibadah artinya umumnya secara bahasa, tapi ada juga secara istilah, secara terminologi artinya yang khusus, ibadah yang khusus. Itu ketika ditolak oleh malaikat umatnya Nabi, ini tolong ya tak dijelaskan antara perbedaannya ibadah yang umum dan ibadah yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu ini lebih didahulukan di mana Pak? Karena ilmu, adab ini dari ilmu, sedangkan ilmu sedangkan adab dari ilmu. Jadi supaya kita diterima di masyarakat, kadang-kadang ini ya, banyak orang yang ilmunya tinggi, ya ilmunya lebih dari kita, tapi kadang-kadang adabnya kurang bagus. Ya, ini kadang-kadang tidak diterima. Nah, juga yang terakhir tadi dijelaskan bahwa akan datang suatu masa ada ulama-ulama penyeru di seluruh muka umum, menyeru di dalam pintu neraka, menyeru jalannya di pintu neraka. Nah, ini aja yang tadi menjadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sudah lama sih, cuma nggak pernah kebagian waktu. Ustaz Hanafi share tentang seorang anak yang datang ke Rasulullah karena ayahandanya meminta harta. Mohon penjelasan tak bagaimana apabila kejadian itu kadang menjadi pertanyaan, itu kan untuk anak laki-laki, bagaimana apa hukumnya apabila anak kita yang perempuan Meminta untuk pernah kan waktu itu Ustaz Nabi nge-share dulu tentang anak laki-laki yang hartanya itu diminta oleh ayahnya. oh gitu. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya kalau anaknya perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin waktu kajian Ustaz Solihin tidak memberikan kesempatan untuk
tanya jawab, beliau menerangkan tentang perceraian, dan Masya Allah memang perceraian itu kan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kita semua juga tahu, tetapi kan tetap saja itu diatur dalam Al-Quran, bahkan diatur apabila seorang istri setelah bercerai itu ada waktu untuk ini sampai dijelaskan dalam Al-Quran kita. Dan di situ selalu menyampaikan bahwa kita ini sebaiknya bersabar untuk tidak sampai terjadinya perceraian itu kan. Bahkan banyak ulama yang menyampaikan apabila setan berhasil menggoda satu keluarga untuk berpisah, itu iblis memberikan reward kepada setan yang berhasil menghancurkan salah satu keluarga itu. Pertanyaan saya, di dalam sabar juga ada batas. Mohon pencerahannya, bukankah itu juga ada rasa yang bersabar apabila suaminya yang bersabar ada rasa terzolimi? Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa kita menzolimi diri sendiri pun berdosa. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita jawab satu persatu nih. Ini masih Mbak Jule, masih aman. Iya, gitu. Jadi Mbak Ju, kalau benar-benar ibtigha wajhillah, benar-benar ibadahnya karena Allah, belajar ilmunya juga karena Allah, melangkahnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kesel dengan masjid yang iqamatnya lebih dulu. Ya, karena orang yang ikhlas itu dia tidak akan bertambah ibadahnya dengan pujian orang, dan tidak akan males dalam beribadah ketika dia dikomentari sama orang. Ya orang itu begitu aja. Karena apa? Ya karena dia tidak ada niatan dalam beribadah itu kecuali hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Mbak Jo masih kesel sama takbirnya gara-gara baru itu sudah dikomah, nanti nyampe sana masuk, ya itu justru yang perlu diperbaiki, bukan takbir masjidnya. Ya. Yang pertama kena sindir, yang kedua kena tonjok. Tapi baju tetap semangat lah ya, berangkat. Jangan langsung aku tuh singgung bener sama saya. Pokoknya kopi berikutnya aku nggak mau datang. Langsung saya bilang cemen gitu. Mohon maaf lah. Ya siap, tetap. Ini yang ngomong ini lebih muda ya, cara ngomong itu kayak sopan, tapi nggak masalah. Baik, yang kedua terkait habis sholat menyampaikan hadis. Nah ini yang perlu didudukan. Jadi dulu pernah Nabi itu ketika itikafnya Nabi itu begini Pak. Jadi perlu kita praktekkan itikaf gitu. Jadi Nabi itu membawa semacam tenda, dan itu ditempatkan di pojok belakang masjid. Karena namanya itikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Yang kedua, memutus segala bentuk hubungan dan komunikasi sesama manusia dan hanya fokus kepada Allah. Kenapa beliau bawa tenda itu? Supaya ibadahnya di dalam tenda itu. Gitu ya. Kalau kita kan enggak. Malah itikaf itu menyambung komunikasi. Gitu. Ya nggak apa-apa, tahapannya itu dulu Pak. Nanti kalau kayak Nabi stres itu. Jadi benar-benar sendiri baca Quran. Nah, pas beliau lagi mau istirahat dalam tenda itu, tiba-tiba beliau mendengar sahabat-sahabat itu yang sholat bacaannya keras.
yang sedang baca Quran juga dikeraskan, yang zikir juga dikeraskan. Hanya apa? Nabi membuka pintu tendanya dan mengatakan, ayuhan nas, inna likullikum munajin robba. Masing-masing kalian kan sedang bermunajat kepada Allah. Fala yu'dhina ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lain jangan saling mengganggu dengan apa? Yajhar ba'duhum ba'dha bil qira'ah, dengan mengeraskan satu dengan yang lainnya. Maka dalam bab ini pengurus masjid yang dapat amanah untuk membaca hadis itu, kalau memang itu sudah ditetapkan oleh ketua takmirnya harus ada pembacaan hadis, maka harus dilihat dulu kondisi jamaahnya itu. Kalau masih ada yang menyempurnakan sholat, jangan dibaca dulu, menunggu sampai itu selesai. Kecuali masjid itu memang di jalur lalu lintas, yang kalau nunggu nggak ada yang sholat, nggak ada waktu. Nah itu pengecualian. Tapi kalau masjid komplek, masjid yang di daerah-daerah yang tidak dibikin jalan lintas itu masih bisa, masih ada istilah ditunggu sejenak, yang masuk itu sudah selesai. Nah itu baru, karena memang tidak diperbolehkan mengganggu orang yang sholat, termasuk ketika kita berjamaah di belakang imam itu, nggak boleh Allahu Akbar, Allahumma bain Allah, ya nggak boleh. Kanan kirinya terdengar terusik, nggak boleh. Itu termasuk sesuatu yang diharamkan, nggak boleh. Gitu ya. Jadi ya kita tetap melihat ya positif lah apa kemauan daripada takmir, karena memang kadang orang itu mau mendengar itu kalau seperti itu, istilah kata mau nggak mau ya dia dengarkan gitu kan. Karena ada orang itu nggak mau pernah taklim, nggak ada waktu untuk kajian. Nah ini takmir ini punya inisiatif intinya ya, membacakan hadisnya nggak apa-apa selama tadi adab-adabnya juga dipenuhi. Baik, selanjutnya bagaimana kalau kita melihat ada sunnah-sunnah, ya maksudnya ada amalan yang tidak sunnah tapi dikerjakan terus di masyarakat dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, dalam kita melihat sebuah kemungkaran itu kan ada perintah untuk berdakwah dengan hikmah. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Dengan santun, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dengan apa? Inzalun nas manazilahum, harus bisa menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Gak boleh serampangan dalam berdakwah hidup, harus diukur. Kalau dia seorang presiden, minimal yang mendakwai presiden itu ya Ustadz tadi Hidayat, jangan sampai Ustadz itu gak bisa. Karena apa? Likuli makolin makom. Setiap ucapan kita ini ada tempatnya, gitu ya. Itu harus menyesuaikan. Saya berani bilang ABC karena antum sudah bersama saya itu udah tahunan gitu loh. Mau antum saya bilang apa aja saya yakin antum nggak putur gitu loh. Tapi kalau di masyarakat umum yang baru sekali saya ngisi, saya juga hati-hati Pak. Itu namanya likuli makom gitu ya. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Nah, bil hikmah itu dengan santun. Dilihat dulu, makanya dalam pembahasan dakwah itu ada kalimat at-tariqatu ahammu minal materi. Metode dalam menyampaikan itu lebih penting daripada materi. Sering saya sampaikan ini, kita ini dihadapkan dengan orang yang haus. Dia haus betul. Nah kita ini nggak punya sesuatu kecuali hanya air putih. Tapi kita sampaikan, mohon maaf Pak, saya nggak punya apa-apa, cuma air putih saja, silahkan diminum. Ini metode. Kira-kira diminum nggak sama orang itu? Diminum, meskipun cuma air putih. Nah ini yang kedua, cara yang kedua, saya ini punya kopi, lebih istimewa nggak daripada air putih Pak? Tapi saya bilang kepada orang itu, mau ngapain kamu?
minta air minum, ya nih kopi minum. Nah kira-kira ketika saya bilang begitu Pak, meskipun ini kopi di mata dia itu lebih enak daripada air putih, lebih istimewa, diminum nggak air kopi itu Pak? Oh nanti itu. Nah makanya jujur saya sampaikan kepada Bapak sekalian, kenapa masyarakat itu kadang alergi dengan dakwah sunnah? Itu karena pelaku penyampainya itu kadang-kadang tidak menguasai metode, asal jebret nggak ngukur. Dengar dari ustadznya ini bid'ah, ini bid'ah, langsung kullu bid'atin dolar di mimbar. Setiap yang sesat itu bid'ah, wa kullu dolalatin finnar, dan yang sesat itu semuanya masuk neraka. Pak, contohnya nih, amalan 1, 2, 3 ini sesat semuanya. Langsung takbirnya mendidih. Langsung dia berdiri, turun kamu dari sampai kejadiannya seperti itu. Kalau sudah seperti ini namanya cacat dalam berdakwah. Maka kita harus lihat kepada Nabi, kesantunan Nabi dalam berdakwah itu. Beliau cerdas betul Pak melihat situasi dan kondisi. Kenapa beliau memutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Yazid di Madinah? Karena Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang ganteng, sudah gitu pintar diplomasi dan negosiasi. Dia bisa mengemas bahasa bisa sebaik mungkin, sehingga bisa meluluhkan hati penduduk Yazid Madinah, sampai setiap tahunnya mengirim berapa orang masuk Islam untuk bisa bertemu dengan Nabi di Mekah di saat itu sebelum hijrah ke Madinah. Makanya kita perlu benahi bukan semangatnya udah bagus atau itu, cara penyampaiannya, cara kita, metodenya, gitu. Jangan terlalu ngejos. Biasanya terlalu ngejos itu langsung mejen, tau mejen? Maji. Yang ngopi-ngopi yang terlalu ngejos, saya aman satu persatu itu biasanya putus di tengah jalan. Perjalanan waktu kita ini panjang betul sampai mati. Butuh energi yang banyak, butuh kesabaran, ya kan? Butuh pengorbanan. Jangan antum habiskan energi antum untuk debat sekali waktu, habis energi ambruk nanti ada. Makanya udah ikutin aja perjalanan kita ini sampai kapan? Sampai mati tidak? Kalau udah istilah sampai kapan? Ngopi sampai kapan? Sampai mati tidak? Nggak ada wisuda. Karena kalau setelah wisuda biasanya sudah berhenti kan? Ini enggak. Baju ini aneh. Ada temannya yang dari blog itu. Terus saya sampaikan lagi Pak, ini tambahan lagi dari saya. Ini saya rangkum dari berbagai masalah-masalah yang ada di kampung-kampung. Kenapa dakwah sunnah itu bisa dilakukan? Alhamdulillah. Sekarang ini justru yang mengundang kita untuk taklim itu adalah masjid-masjid umum Pak. Kita hitung di sekitar Untung itu saja sudah ada 6. Ini mau tambah 1 masjid lagi. Ada 7 masjid baru yang kita kelola untuk majelis taklim itu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyampaikan masalah tazkiyatun nafs dan sebagainya. Kita ingatkan mereka akan kehidupan akhirat. Memang awalnya ketika mereka melihat kita itu agak sinis Pak. Benar sinis, dicoba tangannya senyum. Ya benar, lihat ustadznya. Tapi ketika penyampaian pertama dia dengerin, kok kayaknya cocok misalnya gitu. Hari pertemuan berikutnya hadir lagi dia cocok. Yang ketiga sudah ceria. Yang keempat udah disiapin snack di belakang itu. Ustaz jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu Ustaz. Nah, mantap. Gitu ya. Jadi pelan-pelan. Dan apa yang kita titipkan setelah kita kesana kemari itu ternyata begini Pak, banyak orang itu menolak dakwah sunnah itu bukan karena materinya, tapi lebih kepada tidak cocok dengan yang menyampaikan. Karena apa?
keluarganya tidak menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, malah terdengar lontar-lontar. Makanya ikut ngopi, antum harus bagaimana bisa menjaga rumah tangga dengan baik. Kenapa demikian? Antum akan menjadi fitnah bagi Islam. Tuh ikut ngopi itu, rumah tangganya masih lontar-lontar. Malu kita. Nggak usah ikut ngaji daripada begitu. Nah, habis kita. Apalagi si Sudirman. Kita marah betul. Kenapa dia berbuat kejahatan seperti itu dengan memakai atribut keislaman gitu loh. Itu yang kita nggak setuju betul dan kita marah betul. Jadi seolah-olah Islam itu biang masalah gitu Pak. Seolah Islam itu penjahat gitu. Sampai mensodomi itu dengan gamisnya, dengan setelah qiyamul lail begitu. Makanya kita ini yang sudah dikenal oleh masyarakat sering ngaji, sering sholat, itu harus tunjukkan akhlak yang baiknya. Memang mungkin sebagian kita nggak mau lagi acara-acara apa itu ada yasinan atau oke Pak, nggak masalah. Kalau antum memang sudah dicap nggak mau ikut, tapi tunjukkan akhlak antum yang baik dalam sisi yang lain. Kalau ada gotong royong kamu ikut, kalau ada ronda malam ikut ronda malam, ustaznya ikut ronda malam. Kebagian jadwal saya ini. Allah, orang enak sampai jam 4 pas bos saya ini ya Allah menderita. Tapi tidak masalah, banyak hikmahnya saya dapatkan. Saya bisa kenal mereka satu persatu, bisa ngobrol. Nah akhirnya sekarang karena saya sudah kenal mereka, mereka sudah kenal saya dominan Pak, saya bawa pembicaraannya ke ranah politik, ke ranah dakwah, ibadah. Nah mantap ini. Awalnya Pak, waduh sedih benar aku Pak. Mereka ngobrol-ngobrolin apa kayak sudah itu asap semua lagi. Ya itu resiko bermasalah. Memang harus begitu, harus begitu. Jangan antum Nabi itu tidak ada aktivitas setelah sholat isya kecuali tidur. Berarti ronda itu keluar dari saya. Boleh begitu. Dan kadang-kadang terlalu kaku mengaplikasikan sebuah ilmu. Gitu. Orang ustaz aja nggak sampai segitunya ngomong ini, muridnya sampai atos tenang itu. Ronda di masjid. Ya contoh, ada jamaah Yasin di kampung. Itu mereka tahu kalau saya itu nggak mau Yasin. Jadi jamaah itu Ustaz, kapan Ustaz mau pulang kampung? Mesti kita tanya Pak. Oh pas Ustaz, kami ada acara Yasin. Tapi Ustaz nggak usah hadir pas Yasinannya. Nanti pada Isya itu kan Yasin sudah selesai. Ustaz nanti pada Isya ngisi tausiah murni, nggak ada apa-apa Ustaz. Kalau Ustaz bisa waktunya ngisi. Siapa? Siap. Jangan Ustaz itu berarti belum mengamalkan sunnah 100%, masih menghadiri jamaah ya musibah. Padahal kita pas bukan yasinannya Pak, tapi kita bisa diterima di kalangan yang tidak sama dengan kita dalam satu pemahaman itu kan sudah luar biasa. Nah nanti kita harus bisa memainkan peran itu loh Pak. Jangan kaku-kakuan, jangan atos-atosan gitu loh maksud saya. Fleksibel di masyarakat itu, gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa diterima. Karena begini, dakwah itu bukan untuk sekelompok orang. Dakwah itu harus melibatkan seluruh umat. Kita mau perjuangkan Islam, nggak bisa hanya grup ngopi cuma berapa gelintir lah. Ibarat kapal sampan atau sampan di depannya kapal feri Pak. Kalau kita nggak melibatkan umat dalam perjuangan ini, digesek dikit sama kapal feri, ngebalik kapal sampan kita Pak. Berarti apa? Kita butuh masyarakat itu untuk gabung bersama-sama kita untuk berjuang untuk Islam ini kan gitu. Supaya mereka kapal feri, kita kapal feri juga dong gitu kan. Tabrakan air, tabrakan gitu. Ini baru punya kapal sampan itu bertetang. Paham atau? Baik, itu terkait bagaimana mengajak ya masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah dakwah itu dengan contoh. Tentang ibadah umum dan ibadah khusus, tentang adab dan ilmu ini
satu materi sendiri ya. Tapi saya sampaikan yang tentang adab dan ilmu itu bagaimana. Contohnya begini, kalau ditanya mana yang lebih penting antara adab dan ilmu, semuanya penting Pak. Tapi sebelum mempelajari ilmu, kalau bisa mempelajari adab. Karena Ibnu Mubarak itu berkata, ta'allamtul adaban salasin. Saya belajar adab itu 30 tahun. Khusus belajar adab dengan diri kita, dengan Allah, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan sama manusia, adab kita dengan binatang, hewan, adab kita dengan tumbuhan, itu salasin 30 tahun. Wa ta'alamtul ilma isrin, sedangkan saya belajar ilmu itu 20 tahun. Lebih lama mana? Belajar adab. Karena begini, kalau kita berilmu nggak punya adab Pak, itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi dengan masyarakat itu banyak ustadz-ustadz yang mengkafir-kafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Dia anggap dirinya paling benar, orang lain salah semua. Itu kalau nggak punya adab, akan begitu. Pokoknya dirinya paling pintar, paling benar, paling dan sebagainya. Itu kalau nggak punya adab. Maka adab itu sangat penting sekali menyertai ilmu yang kita pahami. Baik, selanjutnya bagaimana dengan anak perempuan? Memang benar ada seseorang kepada Nabi, seseorang tadi mengadukan terkait bapaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, sesungguhnya bapakku itu ingin mengambil harta. Maka Nabi katakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu atau ayah. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan memiliki hukum khusus Pak. Artinya tidak serta-merta langsung bisa seperti itu. Karena di kalangan orang awam itu yang punya duit, yang bekerja itu adalah laki-laki. Nah, perempuan itu hanya mendapatkan uang belanja, kan begitu. Segalanya nanti dipenuhi oleh suaminya, tapi yang benar-benar dipegang oleh istri itu adalah uang belanja harian itu Pak. Kan begitu. Maka uang itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Wahai warga Mobi, ini meskipun ibu-ibunya yang nonton kurang ajar, ngajarin kan benar gitu. Kenapa demikian Pak? Karena banyak kasus kalau uang itu di istri, antum nih ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, antum mau infak, WA istri dulu, mah izin ya mau infak 1 juta, nggak boleh, kita mau belanja. Nah, tapi kalau antum megang dunia, saya bisa 10 juta, gitu. Yang kedua, yang kita nafkahi kan bukan hanya istri Pak, baris yang kedua juga bukan. Ada siapa? Kita laki-laki itu punya tugas dan kewajiban untuk ngurus orang tua kita. Gitu. Nah, kalau di tangan istri, ya kalau istri itu senantiasa hatinya baik, ketika transfer Bapak, iya kalau baik Pak, kalau pas lagi dimasuki setan, ini kok bapaknya terus ini dipikirin, nggak pernah mikirin saya lah, kan? Keluar dari kata-katanya kan gitu. Nah, kalau kita yang mengatakan Pak, apakah semua duit kita harus diketahui istri? Jawabannya tidak. Berapanya enggak harus. Dan semua masalah apa harus diketahui istri? Enggak usah. Yang kira-kira dia sanggup untuk menerimanya saja. Yang berat-berat biar kita yang memikirkan Pak. Gitu ya. Ini istri sudah capek nyuci, nyetrika, ngurusin kita juga. Sudah gini kita punya masalah, dibebankan lagi kepada dia. Lama-lama saya ini mas kayaknya nggak sanggup lagi lebih dulu. Itu gara-gara suaminya. Dipilah-pilih Pak, dipilah-pilih. Begitu ya. Nah, jadi kalau untuk anak perempuan itu tidak memiliki jalur kekuasaan sebagaimana anak laki-laki kepada bapaknya. Misalnya begini Pak, kalau anak cewek udah nikah, itu orang tua nggak punya jalur lagi, komandonya nggak ada lagi. Ada yang cuma koordinasi. Dok, balik ya dok ya, besok hari
tapi izin dulu sama suami. Itu begitu. Dari situ sudah terbaca, enggak berlaku sebagaimana anak laki-laki. Gitu. Kecuali memang anak itu belum nikah. Kalau belum nikah itu di tangan bapaknya dan hartanya bisa milik bapaknya. Tapi kalau sudah menikah, hukumnya sudah beda. Itu di saat nanti akan terjawab lagi di saat istri itu meninggal. Ketika sudah jadi istri, dia meninggal, hartanya itu kan gak diserahkan kepada bapak ibunya kandung saja kan. Bapak ibunya sepersekian, suaminya ada, dan sisanya untuk anaknya. Dari situ berarti tidak berlaku seutuhnya untuk anak perempuan. Tapi kalau untuk anak laki, iya Pak. Ya, jadi memang kita anak laki bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kita. Makanya sampai kami mengatakan kamu dan anak kamu milik Bapak. Kemudian yang kedua tentang perceraian. Jadi begini Pak, memang benar bahwasanya iblis itu meletakkan, membangun singgasananya di atas air. Dan iblis itu setiap saatnya mengutus pasukan-pasukannya, bala tentaranya untuk menggoda manusia untuk bermaksiat. Setiap saat ada laporan, saya telah menggoda dia supaya menjadikan dia mencuri. Kata iblis, kamu belum apa-apa. Ada lagi yang laporan, saya menggoda dia sampai berzina, belum apa-apa. Tapi ketika ada yang laporan, saya telah berhasil menceraikan suami istri, langsung baru kamu kesini. Nah, langsung diberikan semacam kayak mahkota begitu, penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Iblis itu visioner. Dengan perceraian itu, iblis itu akan memahami betul efek daripada perceraian. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa perceraian itu menjadi target utama iblis. Karena apa? Ketika bapak ibu itu bercerai, itu yang biasanya menjadi korban adalah anak-anaknya. Kita punya data dari pesantren itu, kalau orang tua broken, pasti anaknya nggak konsen mbak di pondok, dan cenderungnya nggak betah di pondok, dan cenderungnya apa? Nggak mau di pondok dan pengennya hidup bebas. Karena apa? Buat apa saya Ustaz jadi orang baik kalau orang tua saya nggak mendukung? Buat apa saya jadi orang baik kalau saya melihat orang tua saya berantem seperti itu? Terus kan salah satu contoh. Nah, ketika bercerai, misalnya anaknya ikut ibunya nikah lagi sama orang yang nggak berilmu lagi, jadi masalah lagi. Kalau anak bawaannya cantik sama bapaknya kadang juga malah digarang, dan itu banyak terjadi. Jadi panjang betul ya kasus-kasus yang akan muncul setelah itu gitu ya, dengan perceraian itu. Nah, apakah perceraian itu ada batasnya? Ada, para ulama menjelaskan. Ketika memang seorang suami istri itu sudah tidak sevisi lagi, sudah tidak saling cinta lagi, dan sudah tidak ada itikat untuk bisa bersama lagi, maka terkadang cerai itu menjadi sebuah solusi. Itu yang dipegang. Jadi kalau memang sudah diupayakan berapa kali damai, sekali kok nggak berhasil, damai lagi nggak berhasil lagi, sampai 3 kali juga nggak berhasil lagi, tetap nggak bisa ketemu misalnya. Nah, justru kenapa ada syariat cerai? Pasti ada hikmahnya syariat cerai itu, Pak. Ya tadi, karena terkadang masalah rumah tangga itu justru solusinya dengan bercerai. Sehingga apa? Si laki-laki bisa mendapatkan wanita yang dia cintai, perempuan juga seperti itu. Dan ternyata tidak sedikit dengan perceraian itu justru suami mendapatkan cocok, istri yang cocok, dan juga istri yang cocok. Itu seperti itu. Maka cerai ini masih tetap dibuka sampai hari kiamat nanti, pintu cerai. Ya, jadi kalau misalnya antum melihat ada orang yang bercerai, ya kita melihatnya positif saja. Mungkin memang tidak ada kesamaan visi misi. Coba Pak, antum hidup setiap hari Pak, dan istri itu nggak suka sama antum. Kalau membuatin kopi ini ngaduknya beda. Minum itu sehari saja Pak, pusing nggak kepala? Sebulan gimana? Nyari lagi kan? Ketebak. Ini orang tua sekarang muda.
Ya seperti itu. Jadi contohnya misalnya ya, banyak dikisahkan kalau kita ada 6 sebab orang itu boleh bercerai. Di antara tidak ada rasa cinta, ya tidak ada rasa cinta. Jadi begini Pak, kalau antum dengan mobil itu cinta apa saya Pak? Saya mobil apa cinta mobil? Saya. Kalau sama istri? Harus cinta Pak. Nah kalau cinta itu sudah gak ada, gimana Pak? Cuma sayang saja. Misalnya istri gak kita apa-apa karena gak cinta Pak. Masa bodoh? Lapar gak lapar, gak tahu urusan kan begitu. Bahaya. Ujung-ujungnya nanti akan melantarkan hak. Dan ibadah dalam rumah tangga itu kan ibadah yang berat. Makanya tadi bisa ringan kalau itu dibarengi dengan cinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.